Ya, halo pemirsa, langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak ekonomi di tanah air. Live streaming kami bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com dan pemirsa, langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, Presiden Joko Widodo masih mengamati progres pembangunan ibu kota Nusantara sebelum menerbitkan keputusan Presiden yang mengatur pelaksanaan pemindahan ibu kota negara. Kelak, jika pusat pemerintahan Indonesia telah berpindah ke IKN, maka Jakarta akan fokus menjadi pusat perekonomian nasional. Presiden Joko Widodo mengaku masih memantau progres pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN sebelum menerbitkan keputusan Presiden atau Kepres tentang pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke IKN. Jokowi menjelaskan, Kepres tersebut bisa diterbitkan di sisa masa pemerintahan saat ini jika progres pembangunan IKN kian menunjukkan tren positif. Namun tidak menutup kemungkinan Kepres tersebut akan diterbitkan oleh pemerintahan selanjutnya atau setelah bulan Oktober 2024 mendatang. Kepresnya bisa sebelum, bisa setelah Oktober, kita melihat situasi lapangan. Kita tidak ingin memaksakan sesuatu yang memang belum, jangan dipaksakan. Semuanya dilihat, progres lapangannya dilihat. Kepres tersebut akan menjadi aturan teknis dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang telah ditandatangani pada 25 April 2024 lalu. Adapun dalam pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Provinsi Daerah Khusus Jakarta disebutkan bahwa Provinsi Daerah Khusus Jakarta berkedudukan sebagai pusat perekonomian nasional dan kota global. Kemudian dalam pasal 4 disebutkan Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional dan kota global sebagaimana disebut dalam pasal 3 ayat 2 berfungsi sebagai pusat perdagangan, pusat kegiatan layanan jasa dan layanan jasa keuangan, serta pusat kegiatan bisnis nasional, regional, dan global. Berbagai sumber IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, masa depan Jakarta pasca pemindahan ibu kota negara, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Nirwono Yoga, pengamat tata kota dari Universitas Trisakti. Halo, selamat pagi Mas Nirwono. Ya, halo. Selamat pagi Mas Nirwono Yoga. Baik, sepertinya kami sedikit ada gangguan begitu untuk jalur komunikasi dan kita akan sapa lagi nih, ada Bapak Ajib Hamdani, analis kebijakan ekonomi dari Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo. Selamat pagi Pak Ajib. Ya, halo. Halo, selamat pagi. Baik pemirsa, kami masih mencoba untuk menghubungi kedua narasumber kami. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Mas Pras. Oke Pak. Selamat pagi Mas Pras. Salam sehat Mas Nirwono, kemudian Pak Ajib. Ya. Alhamdulillah sehat. Baik, Alhamdulillah terima sehat. kasih. Pagi Pak Ajib. Selamat pagi Pak Yoga. Ya, kali ini kita akan berbincang terkait dengan IKN dan juga masa depan kota Jakarta begitu ya. Pasca nanti ya pemindahan ibu kota negara kita begitu ke wilayah IKN. Tapi kita akan review dulu dari kacamata Mas Nirwono Yoga begitu ya sebagai pengamat tata kota. Terkait dengan bagaimana pemindahan pusat pemerintahan dari Jakarta ke IKN Nusantara, kesiapan dari IKN-nya sendiri menurut pandangan Anda sejauh ini bagaimana nih? Silakan. Ya, sampai dengan kemarin sore ya, rapat koordinasi dengan teman-teman di PUPR yang bisa diinformasikan adalah untuk kesiapan tahap 1 terutama dalam persiapan untuk Agustus nanti. Memang masih banyak PR yang harus dikerjakan ya. Ada 2 PR yang menurut kami itu perlu digarisbawahi. Yang pertama tentu ketersediaan air bersih terutama yang masih dalam tahap persiapan sehingga baru paling cepat itu baru awal Agustus Mas Pras. Jadi ini juga jadi kendala kenapa kemarin misalnya Pak Presiden belum bisa berpindah ke IKN. Terus kemudian yang kedua selain listrik ya, bangunan-bangunan terutama untuk hunian rusun ASN ya, hunian ASN, TNI Polri dan Pas Pampres itu baru tahapnya 65-70%. Jadi memang kalau kita bicara untuk kesiapan upacara bisa dikatakan bisa siap, tetapi kalau untuk pindah berkantor di IKN masih belum bisa.
Perkiraan paling cepat itu baru 2025 sebenarnya. Bahkan kalau idealnya itu baru 2027 ya, kesiapan sebuah kota kecil yang bisa dijadikan seperti taruhlah seperti kantor pemerintahan sementara. Kira-kira gitu Mas Pras. Oke, berarti belum bisa dikatakan ya tahun inilah kalau memang pemindahan dari beberapa ASN dan lain-lain begitu ke IKN pun belum bisa atau bagaimana? Iya betul. Jadi sampai kemarin sore ya misalnya ya, Ya. data yang yang didiskusikan kemarin itu adalah untuk rusun itu terutama ya. Rusun untuk ASN targetnya kan tadinya 6.000. Oke. Itu kemudian ditambah dengan rusun TNI Polri dan rusun Pas Pampres itu rata-rata progresnya baru 65-70% Mas. Jadi Oke. belum semua bangunannya itu topping ya, topping off-nya itu belum. Ini belum bicara soal infrastruktur ya, air bersih, listrik itu kan setelah bangunannya selesai. Jadi inilah yang kemungkinan baru akan bisa dikebut selesai itu akhir Desember 2024 untuk bangunan rusun loh ini ya. Baik. Nah, sementara kantor kementerian itu baru kementerian koordinator ya. 4 kementerian yang bisa dikatakan kantor bersama ya. Ya, Jadi ya. belum kantor secara ideal itu belum. Jadi memang masih banyak PR yang harus dikejar. Tapi garis bawahnya gini Mas, kalau untuk sekedar upacara Agustusan nanti Ya. bisa dikatakan siap. Tetapi kalau Oke. untuk berkantor misalnya ya, Ya, ya. ini belum dikatakan siap untuk sebuah kota. Oke, oke. Kira-kira itu. Baik, Mas Nirwono. Nah, dari kacamata pelaku usaha Apindo nih, Pak Ajib bagaimana review Anda begitu pemindahan pusat pemerintahan dari Jakarta ke IKN Nusantara? Oke, dunia usaha tentunya akan melihat beberapa sektor. Yang pertama masalah bagaimana legalnya. Kalau berbicara legalnya, itu kan sudah dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2024 tentang daerah khusus Jakarta, Mas Pras. Sebenarnya sudah Jakarta secara officially dan secara legally sudah menjadi daerah khusus, Oke. bukan menjadi daerah khusus ibu kota. Dan yang menarik sebenarnya kalau kita mencermati secara lebih komprehensif dengan adanya pembentukan DKJ ini juga pembentukannya aglomerasi. Jadi Jakarta itu terkoneksi dengan Jabodetabek dan Cianjur. Nah, itu berbicara masalah legalinya atau berbicara masalah formalnya. Oke. Kemudian kita berbicara masalah physically-nya. Tadi Pak Yuga sudah menyampaikan secara physically kita tidak begitu possible untuk langsung pindah ke IKN, katakan seperti itu. Ya. Nah, memang kemudian kalau kita berbicara pemindahan, ini berbicara banyak sudut pandang. Kalau hanya berbicara masalah seremonial besok upacara misalnya, itu mungkin possible. Kira-kira begitu. Oke. Tapi kemudian kalau berbicara masalah kota, tadi juga Pak Yuga menyampaikan ya mungkin di tahun 2025, 2027. Belum kalau kita berbicara masalah perpindahan komunitinya ini, perpindahan tentang peradabannya, Mas Pras. Oke. Dengan adanya seperti itu, maka kalau kita mengutip dari misalnya Pak Ridwan Kamil juga menyampaikan perpindahan peradaban sebuah kota itu butuh 10-20 tahun ke depan. Kira-kira begitu secara umumnya. Nah, Baik. kemudian kalau kita cermati bagaimana perekonomian Jakarta pasca dengan katakan diteken kepres tentang IKN ya, walaupun sampai bulan ini belum diteken. Betul. Satu sisi undang-undang DKJ sudah keluar, tapi kepres pemindahan IKN juga belum diteken. Tapi kalau kita mengamati dari sudut pandang dunia usaha, Mas Pras, sebenarnya dalam jangka pendek ini dalam 1-2 tahun ke depan tidak akan berpengaruh secara signifikan, walaupun kemudian kita memerlukan beberapa penyesuaian konsep bisnis, Mas Pras. Karena kalau kita lihat memang pertumbuhan ekonomi di katakan DKJ Jakarta ya, kita udah berubah DKJ, itu cenderung mengalami penurunan dibandingkan 2022 ketika ke 2023, Mas Pras. Di mana 2022 kita lihat pertumbuhan ekonomi Jakarta itu mencapai 5,25%, tapi kemudian kita mengalami penurunan di tahun 2023 hanya di bawah 5%. Artinya ini menjadi beberapa indikator makro yang perlu kita cermati bahwa Jakarta perlu segera berbenah, bahwa Jakarta perlu segera melakukan beberapa penyesuaian dengan adanya isu perpindahan IKN. Sebenarnya kalau kita lihat, coba kita lihat 5 tahun ke belakang, sebenarnya isu negatif atas Jakarta itu bukan perpindahan IKN, tapi misalnya karena Jakarta mau tenggelam misalnya. Coba kalau sebenarnya kan isu-isu itu yang menjadi isu sentral yang memberikan sentimen negatif terhadap Jakarta, Mas Pras. Tapi artinya secara umum, jangka pendek ke depan berbicara 2-3 tahun ke depan Jakarta tidak akan terpengaruh secara signifikan. Karena kalau kita lihat PDRB Jakarta, produk domestik regional bruto Jakarta mempunyai skala yang sangat kuat lebih dari 3.000 triliun. Artinya ini skala ekonomi yang cukup besar dan jangka pendek tidak akan terlalu terpengaruh dengan adanya isu perpindahan IKN. Baik. Kira-kira Mas Pak Ajib, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2024 juga menyatakan provinsi Jakarta begitu ya, khususnya ini akan berkedudukan sebagai pusat perekonomian dan juga kota global. Nah ini dia,
penataan seperti apa kalau tadi Anda perlu sampaikan begitu, apakah tata kotanya, kemudian bagaimana sistem berlalu lintas dan lain-lain begitu, karena ada aglomerasi di sana. Kita bahas nanti di segmen berikutnya. Pak Ajib dan Mas Nirwono, kita akan jeda dulu sebentar. Pemirsa, pastikan Anda masih bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Dan pemirsa, berikut ini kami sampaikan sejumlah data untuk Anda terkait dengan 7 negara yang pernah memindahkan ibu kota. Negara mana saja? Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ya, ini dia. Ada beberapa negara. Yang pertama ada Nigeria, begitu, dari Lagos. Kemudian ibu kota negara dipindahkan ke Abuja. Kemudian ada Pakistan dari Karachi ke Islamabad. Dan juga Brazil, Salvador ke Rio de Janeiro. Kemudian pindah lagi ke Brasilia. Kemudian ada Myanmar, Yangon ke Naypyidaw. Kemudian Turki dari Istanbul ke Ankara. Dan Malaysia dari Kuala Lumpur ke Putrajaya sebagai pusat pemerintahan. Dan juga Kazakhstan, Almaty menuju Astana. Dan Indonesia nantinya dari DKI Jakarta sebelumnya. Kemudian pindah ke IKN Nusantara. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan dua narasumber ciamik kita begitu ya pagi hari ini. Mas Nirwono Yoga, dari pandangan Anda, kalau misalnya tadi Jakarta nanti akan berkedudukan sebagai pusat perekonomian, kemudian kota global, ini kan berarti harus setara nih dengan negara-negara lain secara internasional. Nah, bagian mana yang perlu dibenahi? Ya, ini kita harus melihat kepada Global City Index ya. Ada dua yang biasa informasikan. Kalau dari lembaga Kearney ya, lembaga yang mengeluarkan Global City Index tahun 2023, dari 156 negara yang disurvei kota-kota besarnya, posisi Jakarta itu ada 74 ya. Jadi jauh ya. Kalau kita bandingkan Singapura, tetangga kita itu nomor 7, Bangkok itu nomor 45. Jadi dengan demikian masih punya pekerjaan besar ya. Terus kemudian yang terbaru ya, bulan Mei kemarin tanggal 23 Mei Oxford Economic itu mengeluarkan juga Global City Index dari 1000 kota di dunia ya yang dianggap sudah maju. Posisi Jakarta itu ada di 284. Artinya jauh sekali kalau kita berharap kepada taruhlah jangankan 50 ya, taruh 75 tadi jauh sekali PR-nya. Jadi apa PR-nya? Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 2024 tadi, kita berharap di dalam rencana kerja pemerintah daerah, kemudian dalam RPJMD DKI Jakarta ya nanti, kemudian juga dalam RT RW-nya sendiri, RDTR-nya sudah mulai tergambarkan komitmen membangun kota global tadi. Kalau kita ngikuti lembaga Kearney paling tidak ada 5 poinnya ya. Nanti Mas Sajid bisa nambahkan. Yang pertama yaitu bagaimana kegiatan aktivitas bisnisnya. Kemudian bagaimana kualitas SDM-nya. Kemudian juga bagaimana pertukaran informasi, pengalaman budaya, dan terpenting juga interaksi, dukungan politik. Nah, 5 hal ini yang harus benar-benar menjadi perhatian dari pemerintah daerah khusus Jakarta kalau ingin serius menjadi kota global. Dalam percakapan saya terakhir dengan PJ Gubernur misalnya, beliau berharap dalam 5 tahun ke depan, artinya tahun 2029 gitu ya, Jakarta bisa lompat paling enggak 20 tingkat. Kalau tadi 74, kira-kira sebelum 2030 kita bisa tembus 50 besar aja. Itu sudah suatu semacam keberhasilan yang bisa dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta di bawah nanti gubernur yang baru tentunya. Kita berharap ada perubahan besar. Baik, tapi dari sisi tata kota, kemudian kan ini kota bisnis, kemudian yang masih berseberangan, bahkan sangat dempet dengan pemukiman penduduk begitu ya, yang bisa dikatakan cukup padat. Nah ini kan tidak semudah kita memindahkan barang, tapi ini adalah masyarakat begitu, penduduk yang ada di sini. Jadi gini, apapun yang akan dijadikan target menuju ke kota global, tetapi Jakarta punya 3 PR besar yang suka tidak suka harus bereskan siapapun gubernurnya kalau memang serius menuju ke kota global. Satu tentu adalah pengendalian banjir, ya. Banjirnya harus berkurang nih dalam 5 tahun ke depan. Bagaimanapun cara perlu terobosan. Kedua, pengendalian kemacetan lalu lintas ya. Pengurangan kemacetan lalu lintas ini terkait dengan polusi udara. Ini juga harus turun karena Jakarta dalam beberapa minggu terakhir kan masuk 3 kota besar, bahkan sempat beberapa nomor 1 ya sebagai kota paling polusi udara. Ini juga menjadi PR terbesar juga. Dan ketiga, tentu pembenahan tata kotanya secara keseluruhan. Tanpa 3 hal tadi dibenahi, rasanya kita sulit untuk beranjak menuju ke kota global yang lebih bersaing ya dengan kota-kota besar, apalagi dengan tetangga-tetangga kita. Kira-kira itu Mas. Oke. Nah Pak Ajib, Anda melihat bagaimana dari sisi
bisnisnya begitu. Apakah pure nanti Jakarta bisa menjadi kota terdepan begitu dan kota global yang setara dengan kota-kota bisnis lainnya di luar negeri. Kemudian bagaimana juga nanti dengan investasi di IKN begitu. Apakah di IKN lebih kepada untuk akhirnya infrastruktur saja sementara bisnisnya tetap di Jakarta? Oke, Mas Pras, kalau kita mau mengkomparasi Indonesia dalam konteks ini Indonesia dan Jakarta, kemudian Jakarta akan menjadi kota global katakan, itu katakan kita sekalian bandingkan dengan Amerika misalnya. Oke. Karena kan Indonesia Indonesia menuju Indonesia Emas 2045 menjadi narasi besar Indonesia, kita ingin menjadi negara 5 besar dunia. Jadi kalau kita pengen compare aja dalam masa 20 tahun ke depan. Coba kita bandingkan dengan Amerika misalnya. Amerika punya 3 epicentrum kota. Di sana ada New York, ada Washington DC, dan ada Las Vegas katakan. Di mana Washington DC sebagai ibu kota pemerintahan, New York sebagai kota bisnis, dan kemudian Las Vegas, let's say kita kenal dengan kota hiburan katakan. Sebenarnya Indonesia ini kota bisnis dan hiburannya ada di Jakarta. Nah, kalau kita lihat sekarang 2 sudut pandang, satu tata kota, yang kedua berbicara masalah ekonomi, Mas Pras. Kita lihat tata kota. Indonesia ini sebagai epicentrumnya di Jabodetabek dan Cianjur, karena aglomerasinya kita bahkan sampai ke dengan Cianjur, itu kita sangat menarik, Mas Pras. Sebuah kota, sebuah ekonomi itu akan berbanding lurus dengan tingkat perputaran orangnya sebenarnya. Dan kalau kita lihat Indonesia itu sudah Jakarta katakan, itu sudah didesain dengan sangat menarik, Mas Pras. Kalau kita lihat sudah lebih dari 16 ruas tol di Jakarta, kemudian kita terkoneksi beberapa lingkar luar yang bahkan terkoneksi dengan beberapa kota sekitar. Artinya kemudian kita bayangkan ketika Indonesia dengan jumlah penduduk mencapai lebih dari 11 juta orang, dan kemudian ditopang oleh beberapa kota sekitar yang menjadi kota ruralnya, itu mencapai lebih dari 30 juta penduduk sebenarnya, Mas Pras. Ketika kemudian sirkulasi orangnya bisa tertata dengan baik, tadi Mas juga sudah sedikit menyinggung, berbicara masalah perputaran orang, maka berbicara masalah mengurai kemacetan, kemudian bagaimana tingkat polusi juga berkurang. Tingkat polusi misalnya juga dengan adanya kesiapan transportasi umum dan lain-lain. Ini kita sedikit masuk ke masalah teknis. Tapi kalau berbicara masalah tata kota, sebenarnya Jakarta sudah disiapkan untuk menjadi kota global ke depannya. Walaupun kemudian menjadi PR tersendiri, kemarin kalau kita mencermati dari PJ Gubernur menyampaikan, dibutuhkan anggaran juga tidak sedikit untuk bisa menjadi sebuah kota global. Walaupun mungkin comparingnya dengan negara-negara maju yang lain. Dan sebenarnya Indonesia belum apple to apple dibandingkan dengan negara maju. Karena overall Indonesia juga masih emerging country. Kira-kira begitu, Mas Pras. Baik. Nah, strategi dari PJ Gubernur menyebutkan butuh 600 triliun untuk menjadi kota global. Nah, terakhir dari sudut ekonomi, Mas Pras. Kalau kita lihat, Mas Ajib, berarti kalau misalnya kondisi seperti saat ini, strategi yang tepat, sistem apa yang bisa kita adopsi? Apakah kita memiliki sistem tersendiri begitu untuk mengembangkan kota Jakarta? Kita bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda kembali sebentar, Mas Nirwono. Kita akan jeda dulu ya. Dan pemirsa, pastikan Anda masih bersama kami. Ya, menarik perbincangan kita terkait dengan masa depan kota Jakarta pasca pemindahan ibu kota negara ke IKN nantinya. Begitu baik, Pak Ajib. Nah, ini perlu kita cermati begitu. Kalaupun misalnya pindah IKN ke sana, kemudian pusat pemerintahan di sana, berarti kan sebenarnya poros keuangan, poros kekuatan ekonomi Indonesia pun masih tetap di Jakarta begitu, Pak Ajib. Ya, begini Mas Pras, secara alamiah bisnis itu akan mengalir pada tempat yang menguntungkan paling banyak. Jadi kalau ada sebuah quotes bahwa begini, mata uang itu tidak mempunyai KTP, Mas Pras. Jadi sepanjang dia menguntungkan, dia akan mengalir ke arah sana. Dan saya pikir Jakarta ini sudah menjadi sebuah magnet bisnis yang luar biasa. Sekarang kalau kita comparing luar negeri, bisa ada pusat bisnis dan pusat ibu kota. Jangan lupa kalau kita mau juga comparing negara maju, Amerika, Washington DC, itu dibangun tahun 1790, Mas Pras. 250 tahun yang lalu gitu. Nah, artinya untuk memindahkan sebuah pusat kegiatan, pusat manusia itu membutuhkan waktu dan membutuhkan sistem. Dan saya pikir begini, Jakarta saya pikir tidak akan kekurangan daya tariknya untuk sebuah ekosistem bisnis. Tinggal bagaimana kemudian pertumbuhan ekonomi ini kita jaga sebenarnya, Mas Pras. Karena sekali lagi yang kita sampaikan adalah tren yang sedang menurun dan ini perlu kita cermati. Dan bahkan itu Jakarta itu sedang di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Ini yang perlu kita cermati. Tapi sekali lagi kalau kita bertumbuh pada source, kalau kita bertumbuh pada demand, kalau kita bertumbuh pada konsumsi rumah tangga, Jakarta itu lebih dari 2.000 triliun, Mas Pras, untuk
konsumsi rumah tangganya aja. Ya. Dan bahkan PDRB-nya kita lebih dari 3.000 triliun. Artinya perpindahan ibu kota dan narasi tentang IKN ini pun tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap Jakarta. Walaupun sekali lagi Jakarta dan pemerintahnya harus mendesain bagaimana penyesuaian-penyesuaian terhadap pola ekonomi, pola pelayanan, dan pola bisnis yang ada di Jakarta sehingga tetap menarik dan menguntungkan buat dunia usaha. Tapi saya pikir Jakarta akan tetap menjadi epicentrum bisnis yang menarik buat pengusaha. Demikian Mas Pras. Baik, lantas kacamata dari sisi pengamat tata kota begitu, masa depan Jakarta begitu. Memang tadi harus ada penataan sistem mungkin yang perlu diadopsikah atau bagaimana sehingga ya ini nantinya juga akan menjadi pintu gerbang begitu ya Indonesia begitu di mata internasional. Ya, saya sepakat dengan Mas Sajid tadi. Kalau kita merujuk ke pasal 3 ayat 2-nya Undang-Undang Nomor 2 2024 jelas bahwa Jakarta akan menjadi pusat perekonomian nasional ya. Artinya suka tidak suka dalam bahkan pasca ibu kota tadi dari Jakarta, kita malah tambah bisa katakan gaspol ya, pembangunan kota Jakarta yang akan benar-benar menjelma menjadi kota yang setara dengan kota-kota besar dunia ya. Kalau kita lihat rencana pengembangan MRT misalnya, LRT, kemudian juga pengembangan kawasan aglomerasi, saya justru lebih optimis lagi Jakarta akan berkembang lebih pesat lagi, tentu didukung oleh Bodetabek Punjur tadi ya. Bahkan tidak terkemungkinan ini sampai dengan ke Purwakarta, Kerawang itu juga akan terdampak. Apalagi sekarang sudah ada kereta cepat misalnya. Jadi melihat perkembangan seperti itu, rasa-rasanya justru penataan kota harus lebih dibenahi supaya apa? Supaya kita benar-benar setara yang tadi ceritakan Mas Pras tadi. Bagaimana kita setara dengan New York, Sydney, kemudian juga Shanghai yang merupakan kota bisnis tapi bukan ibu kota misalnya. Ini juga menjadi PR bagi pemerintahan berikutnya sebenarnya Mas Pras. Ya, Mas Nirwono, tapi kita mengejar kesamaan, kesetaraan infrastrukturnya dulu deh kalau kita bicara mengenai aglomerasi Jabodetabek Jur begitu ya dengan wilayah Cianjur ini menurut Anda juga butuh waktu lagi nggak, butuh dana besar lagi nggak sih? Iya, apalagi tadi disebutkan ya kalau di undang-undang itu di pasal 51 sampai 55 memang akan disebutkan Dewan Kawasan Aglomerasi ya. Tetapi yang perlu saya berikan catatan, kita sebenarnya punya PR, punya pengalaman kurang bagus dalam hal badan koordinasi, badan kerjasama Jabodetabek Punjur. Jadi sudah ada namanya BKS ini, badan kerjasamanya. Tetapi sayangnya dalam 20 tahun terakhir tidak dapat bekerja dengan baik. Nah ini kita harap dengan adanya Dewan Kawasan Aglomerasi nanti bisa bekerja lebih baik. Poinnya sebenarnya gini, penyebutan misalnya ya, saya lebih mendorong bukan Jabodetabek Punjur lagi, tetapi menjadi Jakarta Raya. Ya, kenapa? Kalau Jakarta Raya semangatnya itu sebenarnya adalah membangun Jakarta secara keseluruhan, yang benar-benar semangatnya standarnya adalah standar kota Jakarta. Tapi kalau kita bicara soal Jabodetabek Punjur, kita akan selalu mengkotak-kotakan nanti ya. Jakarta, Bodetabek, jadi seolah-olah ini timpang begitu. Parsial lagi ya. Parsial lagi. Padahal kalau membangun tadi ya tentang transportasi, hunian, pengendalian banjir, mengurangi kemacetan lintas itu kan bicaranya Jakarta Raya, bukan bicara Jabodetabek Punjur lagi. Nah itu mungkin pemahaman yang harus dirubah. Oke, itu dia. Semoga nanti ada lembaga yang sudah terbentuk ini nanti akan lebih efektif lagi begitu karena tugasnya akan lebih mengerucut begitu. Terakhir, Pak Hajib, singkat saja bagaimana pandangan Anda terkait dengan optimisme Jakarta benar-benar bisa menjadi kota global dan bisnis dunia? Oke, dunia usaha memandang positif bahwa Jakarta akan menjadi epicentrum bisnis dan ini menjadi PR bersama-sama semua stakeholder, bukan hanya menjadi PR pemerintah, tapi juga termasuk pelaku usaha dan termasuk seluruh masyarakat. Dan kita yakin bahwa ke depan Jakarta akan menjadi kota global yang didukung oleh pemerintahnya dan dunia usaha akan siap mendukung untuk itu. Demikian Mas Pras. Baik, terima kasih Pak Hajib atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan. Mas Nirwono juga atas insight yang sudah Anda sampaikan. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Pak Hajib. Terima kasih Mas Nirwono. Terima kasih Mas. Terima kasih Mas Yoga.